Pakarti Luhur. Hadirin yang kami hormati, demi lancar dan hikmatnya acara, berikut ini kami akan membacakan kata tertib wisuda Akhir Media Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur. Kami mengumumkan bahwa seluruh pintu ruangan wisuda akan ditutup selama acara wisuda berlangsung. Selama acara wisuda berlangsung, kami mohon Bapak atau Ibu sekalian untuk tidak menggunakan tempat atau mengikuti keluar masuk ruangan acara wisuda. Mohon untuk tertib mengikuti acara wisuda hingga selesai. Tidak merokok, makan dan minum, dengan demi hikmatnya acara serta demi kenyamanan bersama dalam mengikuti prosesi wisuda. Mohon untuk tidak mengambil gambar dalam bentuk apapun. Dan mohon agar handphone diposisikan pada mode silent. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Kita menantikan beberapa saat lagi dimulainya keseluruhan rangkaian acara wisuda. Prosesi senam Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Lagu Godemus oleh paduan suara Amit Pakarti Luhur. Pasukan, langkah tegap, maju! Jalan! Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin, dipandu oleh Dirjen Paduan Suara Amit Pakarti Luhur. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
dengan ini sedang membuka Senat Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Pakat Luhur dalam rangka wisuda ahli media semester dasar 2015-2016 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakar Luhur, Putu Darmawan Eskol MM. Yang terhormat Bapak Dr. Subaghi Idris MSc, Sekretaris Pelaksana Koperdis Wilayah 4. Yang terhormat Dr. Insinyur Wendy Yusino, Perwakilan Yayasan Pendidikan Pakat Luhur Sakti. Yang terhormat Ibu Betty Sofiani, PDMM Direktur Asli Luhur. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Informasi Bapak Gunawan Bodo Saputra, rekan-rekan FTI yang telah hadir pada pagi ini. Yang terhormat pimpinan Amik Pakat Luhur. Yang terhormat para orang tua, wisudawan dan wisudawati. Yang terhormat segenap sivitas akademika, para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengawali sambutan ini, perkenankan saya pertama-tama mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan berkat-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti sidang senat terbuka dengan acara wisuda ahli media ke-6 Amik Pakat Luhur tahun akademik 2015-2016. Dan untuk itu pula, selaku Direktur Amik Pakat Luhur, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada acara wisuda ini. Wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, wisuda bagi setiap perguruan tinggi merupakan seremoni yang menandai berakhirnya sebuah proses pendidikan, sekaligus merupakan indikator berlangsungnya aktivitas akademik dengan baik. Dengan demikian, sesungguhnya wisuda merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kepada masyarakat dan pemerintah. Sementara bagi para wisudawan sendiri, meskipun wisuda menjadi tanda berakhirnya proses belajar secara akademik, namun pada hakikatnya justru menjadi awal untuk memasuki kehidupan nyata yang penuh tantangan dan romantika, yang memerlukan upaya untuk terus mengembangkan diri melalui proses belajar di luar konteks akademik. Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Senat menyampaikan selamat sekaligus ingin mengingatkan bahwa janganlah pernah berhenti untuk mengembangkan diri di dunia nyata. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan selamat serta terima kasih kepada orang tua dan keluarga dari wisudawan yang berbahagia. Karena peran Bapak dan Ibu untuk mendidik dalam lingkungan keluarga yang pada akhirnya mengantarkan salah satu anggota keluarga Bapak dan Ibu di wisuda pada hari ini. Dalam wisuda yang baik ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih pada seluruh rekan dosen, tenaga pendidikan, dan seluruh karyawan Amik Pakat Luhur atas segala kerjasama, keikhlasan, serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas mendidik dan melayani kebutuhan akademik mahasiswa hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya dan wisuda pada hari ini. Bapak Sekretaris Pelaksana Koperdis 4 yang kami muliakan, pada saat ini kami mengaturkan terima kasih kehadiran Bapak yang sebesar-besarnya. Kami memanjatkan penghargaan tinggi kepada Bapak karena untuk kedua kalinya Bapak telah hadir di lingkungan kami. Tahun lalu Bapak hadir, tahun ini juga hadir. Terima kasih atas penghargaan ini. Kami anggap ini sebagai sebuah penghargaan dan perhatian. Semoga nantinya dengan perhatian Bapak kami dapat lebih menunjukkan kualitas daripada Amik Pakat Luhur.
Hadirin yang berbahagia, para wisudawan sekalian, kami berharap agar pencapaian prestasi para lulusan dapat memacu semangat mahasiswa lainnya untuk meningkatkan prestasi. Semoga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal Anda dalam melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif, menuju kejayaan dan kegemilangan dengan penuh keberanian. Momen wisuda ini merupakan langkah awal Anda dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta keimanan saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan aktualisasi kemampuan akademik yang maksimal dan keluruhan budi, kami berharap kemanapun Anda pergi, nama Amik Pakati Luhur tidak saja dikenang, melainkan diharapkan juga oleh warta kebaikan dan kebenaran yang terpancar dari hidup Anda. Khusus kepada orang tua dan anggota keluarga wisudawan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya nyatakan turut berbahagia atas keberhasilan Bapak Ibu dalam mengasuh putra-putri masing-masing atau suami atau istri bagi mereka yang sudah berkeluarga, karena telah mendukung dan memotivasi perjuangan para wisudawan sehingga dapat menyelesaikan studi di Amik Pakati Luhur. Pada kesempatan ini, secara resmi tanggung jawab kami mendidik putra-putri Bapak Ibu telah selesai, dan kami akan kembali dalam bimbingan Bapak Ibu. Akhirnya, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, saya selaku pribadi memohon kepada para wisudawan untuk berdiri. Mohon para wisudawan berdiri. Saya meminta para wisudawan untuk muter balik ke arah orang tua Anda sekalian, muter balik badan. Baik, sekarang Anda lihat orang tua Anda, tolong lambaikan tangan Anda dengan senyum yang ceria sebagai tanda terima kasih Anda. Baik, terima kasih. Kembali lagi. Silakan duduk lagi. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian baik pemerintah, Yayasan Pendidikan Pakati Luhur Sakti, Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, dan masyarakat sekitar yang telah memberikan dukungan selama proses pendidikan di lembaga ini. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita semua bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Pakati Luhur Sakti yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Insinyur Weni Kusino, MSc, MM. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 4 Bapak Dr. Subay Idris, MSI. Yang terhormat Direktur Amik Pakati Luhur Bapak Putu Darmawan, Eskom, MM, serta anggota Senat Akademik. Para orang tua wisudawan yang berbahagia, para wisudawan wisudawati yang saya cintai, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikaruniai kesehatan lahir dan batin yang untuk berkumpul di Gedung Biru Universitas Budi Luhur Jakarta dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang sangat penting, yaitu wisuda ke-6 lulusan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakati Luhur tahun akademik 2015-2016. Oleh karena itu, perkenalkan saya atas nama pribadi maupun Yayasan Pendidikan Pakati Luhur pada hari ini, tanggal 29 Mei 2016, mempersembahkan lulusan Diplomatika sebagai salah satu wujud akuntabilitas Amik Pakati Luhur kepada masyarakat Indonesia.
Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Yayasan Pendidikan Bakti Luhur mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Amik Bakti Luhur, kepada orang tua asuh, donatur, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan. Kami turut bersyukur berbahagia sekali. Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga Bapak atau Ibu dan saudara sekalian. Yang tak lupa, yang tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih atas penghargaan yang tinggi kepada seluruh staf pengajar dan staf non-akademik Amik Bakti Luhur dan atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa kita hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya dan wisuda pada pagi hari ini. Para wisudawan dan orang tua serta wali yang berbahagia, perkenankan saya pada bagian ini menyampaikan pesan kepada para lulusan Amik Bakti Luhur yang diwisuda pada pagi hari ini, bahwasanya kami semua percaya bahwa pengalaman saudara para wisudawan selama bersama kami dalam menambah kematangan intelektual saudara, sebagaimana kita sadari proses pendidikan di perguruan tinggi merupakan proses akhir bagi setiap orang untuk dapat melakukan koreksi, reparasi, restrukturisasi maupun bentuk lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan semua intelektualitas yang sebelumnya telah dialami. Sudah itu, seseorang akan terjun ke masyarakat sebagai sumber insani yang bertindak sebagai tulang punggung kegiatan di masyarakat, sebagai seseorang dengan sebutan yang terkait dengan kompetensi keahlian tertentu. Kompetensi tersebut ditulis di belakang nama saudara. Oleh karena itu, kami berharap nama tambahan tersebut memang benar-benar menggambarkan kompetensi yang saudara miliki sesudah menerima ijazah, dan sesuai dengan proses pembelajaran yang telah saudara alami di Amik Bakti Luhur. Selanjutnya patut saudara pahami bahwasanya sejak saudara menggunakan nama tambahan tersebut, nama institusi Amik Bakti Luhur menjadi selalu melekat dalam kehidupan saudara. Kami percaya bahwa saudara akan dapat menjaga nama institusi kita yang kita cintai ini dengan baik. Selain itu, saya berharap saudara tidak hanya bekerja, namun juga menghasilkan karya-karya yang senantiasa selalu ditunggu oleh masyarakat kita. Hadirin yang saya muliakan, kami menyadari bahwasanya kemajuan demi kemajuan harus segera dicapai oleh Amik Bakti Luhur jika ingin menjadi bagian terdepan di dalam ikut serta memajukan bangsa Indonesia ini. Amik Bakti Luhur selalu mencoba membuat langkah yang tidak konvensional dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang sering cepat, mendadak, dan tiba-tiba. Setelah pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 lalu, baru-baru ini Presiden Jokowi memproklamirkan visinya tentang mewujudkan Indonesia mencapai visi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, mencapai US $130 miliar pada tahun 2020. Teknologi dan ekonomi digital merupakan keniscayaan di era digitalisasi. Setiap pemerintah harus memastikan bahwa era ini membawa manfaat bagi rakyat, khususnya UMKM. Rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang telah diambil Indonesia untuk dapat mendorong terwujudnya visi tersebut. Di antaranya adalah dengan pemberian akses pembiayaan untuk UMKM dan perusahaan IT baru. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada Senin 15 Februari 2016, Presiden Joko Widodo dalam perhelatannya ASEAN US Summit Retreat pertama yang dilaksanakan di Interactive Gallery Sunnyland Center and Garden, California, Amerika Serikat, menyatakan bahwa ASEAN US Summit merupakan kesempatan baik untuk memperkokoh hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat, terutama di bidang ekonomi. Dalam sesi yang mengusung tema Promoting an Innovative Entrepreneurial Asian Economic Community, Presiden menekankan dua prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ASEAN dan Amerika Serikat. Dua prioritas utama itu adalah kerjasama UMKM serta teknologi dan ekonomi digital. Kerjasama UMKM perlu diutamakan karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8% hingga 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM,
dan menyerap 21,7% hingga 97,2% tenaga kerja di ASEAN. Bagian lain dari lawatan itu adalah kunjungan ke Silicon Valley, kunjungan kawasan berkumpulnya perusahaan teknologi pada tanggal 16 sampai 17 Februari 2016. Presiden menyambangi kantor pusat Facebook, Google, Plug and Play, serta Twitter dalam rangka membangun poros tekno demi mewujudkan visi beliau. Dari semua kegiatan tersebut dapat dilihat keseriusan pemerintah dalam usaha pengembangan bangsa dan negara. Misi dari perguruan tinggi pun tidak lepas dari lingkungan masyarakatnya. Peran perguruan tinggi sudah jelas sebagai bagian dari masyarakat yang telah menghasilkan sumber daya insani yang menjadi pemimpin maupun pengelola masyarakat. Sivitas akademika diharapkan dapat mengembangkan diri dan mengambil kesempatan besar ini dalam melahirkan ide-ide brilian yang berbasis pada pemanfaatan teknologi digital yang juga bisa diaplikasikan dalam proses bisnis, terutama bagi kalangan usaha kecil dan menengah. Dengan segala kecerdasan yang membuat untuk ikut mengubah kondisi masyarakat agar menjadi lebih baik lagi, mewujudkan generasi muda calon pemimpin yang memiliki 3 kompetensi utama, yaitu komunikasi efektif, manajemen perubahan, serta jiwa kewirausahaan. Karena ketiga hal tersebut merupakan keahlian utama atau life skill yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai level global. Mengutip ungkapan Dr. Warsito Purwotarunno, penemu perangkat elektrikal kapasitens polimotomografi, bahwa mengembangkan teknologi di negara maju bagaikan menggarami air laut. Maka cobalah untuk mengembangkan teknologi di Indonesia yang menginspirasi dunia. Niscaya usaha kita bisa memotivasi anak Indonesia lainnya untuk berkarya. Hadirin sekalian, sebagai penutup, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai perusahaan, institusi pemerintah, perorangan maupun alumni Amik Pakar Luhur serta warga masyarakat lainnya yang senantiasa selalu mendukung Amik Pakar Luhur dalam berbagai bentuk bantuan, mulai dari dana beasiswa untuk mahasiswa. Kami sampai pada kerjasama dalam bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat atau bentuk bantuan lainnya. Sekali lagi, kepada orang tua dan keluarga wisudawan, saya mengucapkan selamat dan kami serahkan kembali putra putri dan keluarga bapak ibu agar meneruskan belajar di lingkungan masyarakat yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan akan menjadi alumni-alumni yang bisa memegang amanah, memiliki kepribadian yang kuat, dan mampu memainkan peranan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Akhirnya, marilah kita bulatkan tekad dan teguhkan niat untuk secara bersama bahu-membahu memperkokoh proses pendidikan bagi anak-anak bangsa dalam perjalanan kita mewujudkan cita-cita institusi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kepada kita semua kepedulian, kebersamaan, saling percaya satu dengan yang lain, kesabaran, kekuatan, dan determinasi dalam upaya mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Hanggoro MPA, Ketua Yayasan Budi Luhur Sakti. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 4 yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 4, Bapak Dr. Subahi Idris MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Budi Luhur Sakti, dan juga tentu yang kita hormati Direktur beserta Sivitas Akademika Amik Pakar Luhur. Yang saya hormati ini atau para rekan yang hadir dalam rangka wisuda hari ini. Selanjutnya itu yang saya hormati para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Dan yang saya muliakan Bapak Ibu
suami atau istri, para wisudawan dan wisudawati yang hadir, karena hari ini tentu hari yang sangat berbahagia bagi Bapak Ibu semua. Selanjutnya tentu yang paling berbunga-bunga hatinya adalah yang saya banggakan, kami harapkan sebagai penerus seorang ilmuwan, penerus pimpinan, dan juga penerus di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu para wisudawan dan wisudawati yang hari ini saudara akan dilantik menjadi seorang ahli madya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat karunia yang diberikan kepada kita, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa ikut serta memenuhi undangan dari keluarga besar Amik Pangarti Lumpur menyaksikan putra-putri kita diwisuda atau dilantik menjadi seorang ahli madya. Atas nama Kopertis, pertama kami sampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudari wisudawan dan wisudawati bahwa saudara hari ini adalah hari yang sangat dinanti-nantikan setelah lebih kurang 3 tahun menuntut ilmu di Amik Pangarti Lumpur, dan hari ini adalah bukti saudara telah menyelesaikan proses itu. Ada beberapa hal yang merupakan pesan yang perlu kami sampaikan kepada saudara. Mulai hari ini saudara telah melekat sebuah nama ahli madya, maka saudara adalah telah berbeda dari seminggu, sebulan, bahkan setahun. Saudara boleh sudah dikatakan di dalam kelompok orang-orang yang mempunyai kompetensi yang disebut dengan kelompok ilmuwan. Karena saudara hari ini sudah dilantik, maka mulai hari ini saudara tidak boleh lagi salah dalam berbicara, keliru dalam bertingkah laku, dan tentunya tidak boleh menyimpang di dalam berperilaku dan berkinerja. Saudara akan berhadapan dengan dunia kerja, dengan masyarakat. Saudara harus menunjukkan bahwa saudara hari ini telah berubah, dan harus menyadari bahwa saudara telah berubah. Oleh sebab itu saya katakan, jadilah saudara-saudara yang diwisuda pada hari ini menjadi orang-orang contoh teladan atau orang yang luar biasa. Jangan pernah menjadi orang yang biasa-biasa saja, karena orang yang luar biasa itu adalah orang yang selalu ingin maju, selalu ingin bekerja keras, selalu menunjukkan produktivitasnya, dan selalu menjadi contoh teladan bagi orang yang ada di sekitarnya, bahkan dalam keluarga atau dalam masyarakat. Oleh sebab itu, saudara harus menunjukkan diri saudara yang berada di depan. Jangan pernah menjadi orang yang biasa-biasa saja, karena orang yang biasa-biasa saja itu adalah orang kebanyakan, orang yang selalu puas dengan yang sudah ada, tidak pernah lagi mau menggali kompetensi ilmu pengetahuan, karena dia merasa semuanya sudah dia miliki, padahal tidak. Dia merasa cerdas dan pintar, padahal tidak. Tetapi saudara, janganlah seperti itu, karena saudara adalah harapan kami dan harapan bangsa. Ke depan, saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang berkulit warna, karena MEA, masyarakat ekonomi Asia, sudah dicanangkan. Mungkin di suatu unit kerja saudara akan berdampingan dengan mereka, tetapi janganlah dianggap bahwa mereka itu sebagai tantangan.
Mereka adalah sebagai peluang, karena mereka adalah mitra kerja, tempat berdiskusi dan bertanya. Tetapi kita harus lebih di depan daripada mereka. Di sisi lain tentunya di dalam kompetisi dunia kerja saat ini dan ke depan, itu betul-betul telah mulai dirasakan. Siapa orang yang mempunyai inovasi, siapa orang yang menguasai informasi, dan siapa yang menguasai teknologi, maka dia yang ada di depan. Tetapi siapa yang tidak care dengan kemajuan itu, dia akan tertinggal jauh di belakang. Saudara hari ini adalah seorang ilmuwan yang telah menuntut ilmu selama 3 tahun, seorang ahli manajemen, seorang ahli di dalam bidang komputer. Otomatis saudara adalah yang dapat menguasai teknologi, karena teknologi informasi itu saat ini ada melalui komputer. Saya sering mengatakan, pada saat saudara memiliki dan melekat profesi itu, saudara harus menunjukkan kepada orang yang ada di sekitar saudara. Bahkan saya sampaikan, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu pengetahuan dan memperdalam kompetensi yang sudah pernah saudara miliki. Karena itu belum cukup. 3 tahun di kampus ini belum cukup untuk menjadi bekal saudara menjadi sukses. Tetapi sudah mempunyai cikal dan bakal bahwa saudara akan menjadi orang yang sukses. Hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara, bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam wisuda ini. Saya ingin 2 tahun lagi saudara akan bertemu dengan saya wisuda di sarjana. Dan seterusnya, saya ingin bertemu lagi dengan saudara. Saudara akan memiliki strata 2 atau S2. Itulah suatu proses penguatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang harus saudara camkan dan menjadi cita-cita. Karena negara kita masih identik sebuah kompetensi kehebatan seorang adalah dari segi pendidikan. Ini terbukti pada saat saudara melamar pekerjaan, yang dilihat bukanlah bagaimana saudara ahli di dalam bidang itu, tetapi dilihat apa output sebagai hard skill, yaitu ijazah dengan nilai yang saudara miliki. Walaupun saudara mempunyai nilai yang tinggi, seharusnya sejalan dengan kompetensi yang saudara miliki juga tinggi. Hal ini yang terjadi adalah sesuatu yang akan saudara hadapi. Oleh sebab itu, saudara harus bekerja keras supaya lebih maju dan sukses. Kalau kita ingin bersaing dengan orang lain, jangan sampai orang lebih keras di dalam bekerja daripada kita. Kalau orang lain lebih keras bekerja dengan kita, maka dia akan lebih maju daripada kita. Oleh sebab itulah, sering di dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, kita sudah bekerja keras pun, apabila ada orang lain yang lebih keras dari kita, maka dia lebih maju daripada kita. Oleh sebab itu kita harus lebih bekerja keras untuk menunjukkan kinerja kita. Selanjutnya tentu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa saudara hari ini telah dilantik menjadi seorang ahli media. Tidaklah datang dengan tiba-tiba itu saja. Tetapi jangan lupakan para dosen yang ada di depan ini dan mungkin hadir di dalam ruangan ini. Mereka dengan tulus dan ikhlas telah menyampaikan ilmunya kepada saudara, sehingga saudara hari demi hari, bulan dan tahun akhirnya dapat diwisuda. Mereka saat ini adalah sebagai dosen, tapi 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan mereka adalah sebagai teman. Mereka sebagai mitra kerja, tempat berdiskusi dan bertanya, karena mereka lebih senior daripada saudara. Jangan lupakan itu. Setelah itu, saudara sebagai wisudawan dan wisudawati, pada saat saudara bekerja, buatlah kampus ini menjadi tersenyum, karena orang-orang atau para alumninya bekerja dengan bagus, mempunyai etika yang tinggi, disenangi oleh semua orang.
Pada saat saudara menunjukkan kinerja seperti itu, maka kampus ini pasti tersenyum melihat para alumninya diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia kerja. Tapi janganlah buat kampus ini menjadi menangis dan sedih karena para alumninya tidak sesuai dengan visi dan misi kampus, mencerdaskan saudara menjadi seorang ahli media, dan diharapkan saudara mempunyai kinerja dan juga punya etika sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini saya menyampaikan tidak akan pernah berhenti saudara terus menggali untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan kualifikasi pendidikan. Seterusnya tentu saudara berhasil pada hari ini tidak terlepas dari saudara tadi sepintas kilas diberitahu oleh direktur, lihatlah ke belakang. Orang tua kita, ayah dan ibu kita yang ada di belakang itu selalu berdoa siang dan malam. Dia berusaha untuk saudara bisa menyelesaikan studi di kampus ini. Bahkan mereka dengan susah dan payah tidak pernah memberitahu pada saudara kesulitannya dalam memberi dukungan baik material maupun spiritual yang diberikan kepada saudara. Jangan pernah lupakan mereka. Saya mengatakan pada kesempatan ini, kalau saudara ingin sukses ke depan, maka saya bilang. Dan bagi yang mula-mula bekerja, gaji pertamanya serahkan 100% kepada ibunya. Niscaya akan terganti berpuluh-puluh kali lipat dan saudara akan jadi seorang yang sukses nantinya. Tapi kalau saudara tidak pernah terpikirkan seperti itu, saya meragukan keberhasilan saudara di masa depan. Selanjutnya tentu kampus ini adalah kampus yang perlu dikenal, yang perlu diingat karena saudara adalah sebagai alumninya. Pada suatu saat mungkin saudara berhasil. Silakan singgah melihat kampus ini bersilaturahmi dengan dosen-dosen, karena mereka pasti bangga dan mendapatkan Anda untuk hadir. Kampus ini adalah cikal bakal saudara akan sukses. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya tentu atas nama Kopertis kami sangat mengapresiasi bahwa wisuda pada hari ini adalah sebagai tanda keberhasilan proses pembelajaran di pendidikan tinggi atas kerjasama direktur beserta sivitas akademikanya, dorongan dari para yayasan dengan melengkapi berbagai sarana dan dukungan yang lain, sehingga hari ini terbukti dengan adanya prosesi wisuda. Namun kami terus berharap bahwa peningkatan kualitas di pendidikan tinggi tidak bisa ditawar. Terus menerus dari hari ke hari, bulan ke bulan kita tingkatkan. Seperti sekarang ini kebijakan rasio dosen mahasiswa terus dilengkapi. Sarana prasarana yang kurang juga dilengkapi. Begitu juga dengan peningkatan kualifikasi dosen. Dosen sekarang ini sudah minimal S2. Dosen-dosen kita seyogianya rata-rata nantinya S3 dengan pangkat yang tinggi. Bahkan kami mengharapkan dari Kopertis, di mana dosen-dosen kita itu berpangkat lektor kepala, sehingga penelitiannya telah dapat dipublikasi baik di jurnal nasional maupun internasional. Di sisi lain tentu para dosen kami minta menyiapkan forum-forum diskusi di dalam metode pembelajaran saat ini yang saya sebut dengan metode pembelajaran di abad 21. Metode pembelajaran saat ini sudah berubah dari 15 tahun yang lalu karena kebutuhan dan pola pandang serta mindset daripada mahasiswa sudah berbeda. Saya mengutip salah satu buku yang saya baca. Apabila saat ini seorang dosen mengajarkan dengan metode 15 tahun yang lalu pada saat dia sebagai mahasiswa, maka saat ini sama dengan merampok hak mahasiswa karena metode itu tidak sesuai lagi dengan zaman. Ini adalah sesuatu rambu kepada kita para pengajar atau para dosen, karena saat ini zaman sudah berubah, teknologi sudah berada dekat dengan kita.
Bahkan saya sering mengatakan mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak ini lebih mencintai HP-nya daripada ibu-ibu. Saya buktikan, kalau bapak-bapak ini punya HP, HP-nya ditaruhnya di bawah bantalnya sendiri. Tapi kalau ibu tidurnya pasti di bantal yang satu lagi. Ini adalah satu fenomena. Tapi mohon maaf, itu intermezzo ibu, jangan nanti menjadi pemikiran. Ada lagi satu cerita. Pada saat bapak dengan ibu pergi ke pasar, entah karena pikiran apa, bapaknya lupa kepada ibunya, tinggal di pasar sedang belanja. Bapaknya sampai ke rumah, begitu sampai di rumah baru ingat ternyata dia pergi dengan istrinya, tapi istrinya tinggal di pasar. Dia tinggal telepon saja, ibu saya tadi lupa karena begini saya pulang ke rumah, lupa saya pulang aja ya, naik becak, naik taksi, naik ojek dan lain sebagainya. Coba kalau HP-nya ketinggalan di tengah jalan, mau dekat ke kampus ini pun dia muter balik lagi mengambil HP. Itulah bapak-bapak zaman sekarang. Tapi jangan kita salahkan mereka. Artinya apa bapak dan ibu para mahasiswa yang saat ini di wisuda? Teknologi begitu dekat dengan kita dan kita harus memanfaatkan teknologi untuk kehidupan ke depan. Saya beberapa kawan saya menjadi pengusaha di Jakarta. Tidak punya kantor, tidak punya karyawan, tidak punya barang, tidak punya gudang, tapi mengalir di depositonya, di tabungannya uang setiap hari. Kenapa? Karena dia hanya memegang sebuah HP saja. Dulu telepon begitu susah, tahun 76 saya masih ingat. Telepon itu hanya ada 2 di kantor kabupaten, 1 di kantor bupati, 1 di Telkom. Kalau kita atau orang tua saya ingat betul pada saat mau berbicara dengan saudaranya di kabupaten lain, dia kirim telegram dulu bahwa besok jam 2 saya mau bicara dengan kamu, katanya kepada adiknya. Kirim telegram ke Telkom. Setelah itu diterima oleh adiknya di kabupaten lain, diterima sama-sama jam 2 itu pergi ke Telkom. Telepon yang ada di kantor Telkom itu persis seperti ini besarnya, bahkan diputar. Setelah diputar baru dipencet. Begitu ada suara baru mereka berbicara. Tapi sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi? Bapak Ibu sekarang HP-nya pasti yang canggih-canggih, atau yang para wisudawan-wisudawati pasti canggih-canggih. Kita lihat sekarang Bapak Ibu membeli barang tidak perlu pergi ke pasar, memindahkan uang dari bank ke bank, tidak perlu lagi pergi ke loket. Itulah kemajuan teknologi. Yang saya katakan teman tadi menjadi seorang pengusaha, dia memindahkan barang orang lain kepada orang konsumen. Dia memindahkan barang dari satu pulau ke pulau lain hanya dengan memakai HP. Dia tidak punya karyawan, dia tidak punya kantor, dia tidak punya gudang, tapi dia menjadi seorang pengusaha. Saudara ada di lingkungan itu karena saudara adalah seorang ahli manajemen, seorang ahli komputer yang seyogianya saudara harus di depan. Dan saya mengharapkan saudara akan menjadi orang-orang yang sukses ke depan memanfaatkan teknologi sesuai dengan profesi yang saudara tuntut, saudara pelajari selama 3 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya yakin bahwa selama 3 tahun di kampus ini saudara telah banyak teman, berbagai suku ada di sini, berbagai budaya saudara pelajari. Sehingga yang paling penting, saudara harus menjadi pelaku pembangunan kemajuan teknologi di dalam dimanapun saudara hidup di negara kita ini. Selanjutnya tentu salam hormat kami kepada orang tua, suami atau istri yang telah mempercayakan putra-putrinya menuntut ilmu di Amik Pakatiluhur ini. Terima kasih. Karena dengan demikian perhatian dan kepercayaan Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya selama 3 tahun di sini. Dan insya Allah dan alhamdulillah pada hari ini kita peroleh hasilnya. Selanjutnya tentu dorongan dari Bapak Ibu sebagai orang tua kepada putra-putri kita yang telah menyelesaikan di sini terus supaya mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan ilmunya ataupun pendidikannya ke depan.
Itu adalah titipan pesan yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya tentu kami berharap bahwa program-program yang dilakukan oleh Kopertis, Sivitas Akademika, terus melakukan komunikasi dan interaksi, karena di sana ada beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa. Tahun ini ada 2 beasiswa, beasiswa berprestasi dan beasiswa bidik misi. Pada saat orang tuanya kurang mampu terdeteksi di semester pertama, maka akan kita berikan beasiswa 4 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut untuk diambil ini. Nah, ini adalah satu peluang yang perlu diusul oleh kampus kita. Mudah-mudahan di sini sudah terjadi. Juga kepada para dosen, sekarang ini dirubah nama beasiswanya Budi. Nah, beasiswa ini perlu diraih oleh dosen-dosen kita, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri kita melalui Kopertis mengusulkan Kemristek IT, tetapi untuk luar negeri dananya ada di kita. Tahun ini saja ada 32 miliar dana yang kita siapkan untuk dosen-dosen berangkat ke luar negeri. Ini adalah sesuatu yang perlu diraih. Karena saya mengatakan pada kesempatan ini, saya sudah 2 tahun di Kopertis wilayah 4, yang hadir di beberapa perguruan tinggi, yang belum semua, karena ada 476 perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat dan Banten. Selalu mengatakan bahwa Kopertis bukanlah atasan perguruan tinggi. Kopertis adalah mitra kerja yang kita selalu berdiskusi, berkonsultasi bersama-sama. Pertama, untuk menjalankan kebijakan dan tentu juga standar-standar yang sudah ditentukan di dalam menjalankan pendidikan tinggi. Mungkin kami 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu lebih duluan informasi kebijakan yang perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu di kampus. Inilah yang saya katakan bahwa Kopertis bukan atasan, tetapi teman, mitra untuk menuju perguruan tinggi yang berkualitas. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas hal yang tidak berkenan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi kebudiluhuran oleh Rusdianta, SIP MSI, selaku Ketua Pusat Studi Kebudiluhuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Subahi Idris MSI selaku Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Dr. Wedi Usino mewakili Yayasan Pakar Luhur Sakti, Bapak Putu Dharma Eskom MUN selaku Direktur AMIK Pakar Luhur, Ibu Fenty, Pak Gunawan Broto, Pak Arif, serta Sivitas Akademika di AMIK Pakar Luhur yang saya hormati. Tidak lupa juga kepada para tamu undangan, orang tua wisudawan dan wisudawati, dan wisudawan dan wisudawati yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada acara wisuda Ahmadiyah AMIK Pakar Luhur pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Subahi bahwa teknologi atau perkembangan teknologi harus kita manfaatkan. Itu adalah peluang. Namun yang harus kita pahami bahwa teknologi diibaratkan seperti pisau bermata dua. Bisa menghancurkan, tapi juga bisa membangun.
Oleh karena itu, kita sebagai ahli bidang IT, kami berharap bahwa IT jangan sampai merusak, jangan sampai membuat kita menjadi semakin hancur. Karena kalau itu merusak, maka daya destruksinya itu jauh lebih besar daripada yang teknologi lebih rendah. Tetapi kalau membangun, maka itu bisa membangun secara lebih dahsyat juga. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Para hadirin yang saya hormati, kenyataan yang kita hadapi pada saat ini, kita mengalami beberapa persoalan, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan moral, seperti tingginya kasus kekerasan, baik yang terjadi antar pelajar atau antar mahasiswa, antar anggota masyarakat, baik itu di dalam keluarga, dan beberapa pekan ini adalah kekerasan seksual terhadap anak-anak dan sebagainya. Tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh oknum penguasa. Kemudian juga banyak perampokan yang sangat sadis beberapa bulan yang lalu, misalnya pembunuhan dan sebagainya. Kemudian ketidakjujuran yang dilakukan oleh baik itu mahasiswa ataupun juga termasuk juga mungkin dosennya, penguasa dan sebagainya, banyak melakukan hal-hal yang tidak jujur. Kemudian juga banyak sekali kemerosotan di mana rasa hormat terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap figur-figur yang seharusnya dia hormati, tetapi sekarang banyak tidak dihormati. Juga timbulnya gelombang yang merusak diri sendiri, seperti misalnya perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku bunuh diri. Semakin lunturnya sikap saling menghormati dan cinta kasih terhadap sesama manusia, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berbagai perusahaan lain yang mengarah pada terjadinya dekadensi moral bangsa. Nah, kondisi yang saya sebutkan tadi menggambarkan bahwa pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu belum bisa diwujudkan. Orientasi pembangunan yang masih berorientasi pada pembangunan fisik, belum memprioritaskan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan budi pekerti. Oleh karena itu, pendidikan budi pekerti itu menjadi sangat penting, sangat urgent untuk diberikan dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Berdasarkan kondisi darurat di atas, maka pendidikan yang baik dan benar tidak hanya mementingkan cerdasnya otak semata melalui pengajaran, melainkan juga mendidik mahasiswa kita itu adalah dilandasi dengan nilai-nilai kebudiluhuran. Kecerdasan tanpa dilandasi budi luhur akan menghasilkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang congkak, bahkan tega menipu, tega menindas, tega memeras dan menjajah orang lain ataupun bangsa lain. Sebaliknya, budi luhur tanpa dilandasi dengan kecerdasan, mereka mudah ditipu, mudah ditindas, mudah dicili-ciki dan mudah dijajah. Oleh karena itu, pendidikan budi luhur bercita-cita menghasilkan manusia cerdas sekaligus berbudi luhur. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan yang menciptakan atau membangun manusia yang cerdas berbudi luhur. Untuk membangun manusia yang seperti itu, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena rumusan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan, budaya, dan karakter bangsa. Nah, AMIK Pakarti Luhur sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki visi menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi yang dilandasi budi pekerti luhur, serta mempunyai misi menghasilkan tenaga terampil di bidang teknologi informasi yang berkualitas, inovatif, serta berbudi pekerti luhur, dan menguasai dasar berpikir ilmiah di bidang teknologi informasi yang profesional, serta mampu mengaplikasikan ilmu teknologi informasi. Jika kita cermati visi dan misi tersebut, maka AMIK Pakarti Luhur memiliki komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan semata-mata di bidang teknologi informasi, tetapi juga membangun budi pekerti luhur. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa AMIK Pakarti Luhur bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Kompetensi yang diharapkan, dia adalah selain cerdas secara intelektual, dia adalah cerdas secara emosional dan spiritual. Cerdas, emosional, dan spiritual itulah dalam pandangan kami, itulah yang kita sebut sebagai budi pekerti luhur. Kompetensi adalah sebagai kemampuan dan karakter yang dimiliki oleh seseorang berupa gabungan antara knowledge atau pengetahuan, kecakapan atau kemahiran, dan sikap perilaku atau attitude yang diperlukan di dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seorang tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Hadirin yang berbahagia, keberhasilan hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektualnya saja, tetapi justru lebih besar ditentukan oleh kecerdasan emosional dan spiritualnya. Universitas Harvard di Amerika Serikat telah melakukan penelitian di mana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap mental atau budi pekerti dibandingkan dengan peranan kemampuan teknis yang dimiliki, maka perbandingannya adalah 85% sikap mental atau kecerdasan emosional dan spiritual itu lebih menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan hanya 15% kemampuan teknis atau kecerdasan intelektualnya. Pendidikan budi pekerti dilakukan oleh pengajaran untuk melakukan transfer pengetahuan, dan pendidikan dilakukan untuk transfer nilai-nilai, transformasi nilai-nilai. Pengetahuan dan nilai dicerna melalui 3 kecerdasan tersebut. Pengajaran akan memberikan kognisi bagi peserta didik, sehingga paradigma atau cara pandang terhadap suatu objek. Sementara pendidikan yang bersifat afektif dan psikomotorik dibiasakan dan diinternalisasikan, sehingga akan membentuk suatu karakter, yaitu cerdas dan budi pekerti luhur. Pada gilirannya dengan insan cerdas berbudi luhur, maka insan yang cerdas berbudi luhur akan diterima oleh masyarakat, akan membawa ketentraman dan kedamaian bagi lingkungannya, tidak merugikan, bahkan memberi manfaat kepada lingkungannya. Manfaat tersebut akan memberikan kebaikan bagi sekelilingnya. Dengan demikian maka kebaikan itulah
yang menjadi berkah bagi lingkungannya. Oleh karena itu, kita pernah melakukan sarasehan kebudi luhur yang ketiga yang bertema budi luhur membawa berkah. Kami juga telah melakukan lomba esai tentang tema budi luhur membawa berkah. Yang kami maksud adalah di sini bahwa orang-orang yang mempunyai kecerdasan dan memiliki budi pekerti yang luhur, maka dia akan memberikan manfaat, akan memberikan kebaikan kepada lingkungannya, bukan hanya lingkungan sosial, tetapi juga lingkungan alam. Maka dari itu ada dalam bahasa Jawa adalah memayung hayuning bawono. Jadi di dalam berinteraksi antara manusia dengan manusia itu adalah memayu hayuning sasomo. Kemudian memayu hayuning bawono adalah bagaimana berinteraksi yang baik terhadap alam. Oleh karena itu, dengan berbudi luhur maka manusia akan berinteraksi baik itu dengan lingkungan sosial maupun dengan lingkungan alam. Hadirin yang terhormat, secara etimologis budi pekerti dimaknai sebagai budi yang berarti pikir, pekerti yang berarti perbuatan. Sehingga budi pekerti di sini adalah perbuatan yang dibimbing oleh pikiran atau akal, perbuatan yang merupakan realisasi dari pikiran atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran. Budi pekerti sebagai sikap dan perilaku sehari-hari, baik individu, keluarga, masyarakat maupun bangsa yang mengandung nilai-nilai yang berlaku dan dianut di dalam bentuk jati diri, nilai persatuan dan kesatuan, integritas dan kesinambungan masa depan dalam suatu sistem moral, dan yang menjadi pedoman perilaku manusia Indonesia untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan bersumber pada falsafah Pancasila dan diilhami oleh ajaran agama serta budaya Indonesia. Menurut Pak Jaitun, budi adalah sikap mental. Sikap mental bisa berupa ucapan, bisa berupa sikap, bahasa tubuh, tingkah laku, dan perbuatan. Sementara luhur itu adalah ukuran sikap mental yang berarti tinggi sekali, yang tidak ada yang melebihi tingginya. Sehingga budi luhur adalah sebagai sikap mental seseorang yang sangat tinggi atau bagus sekali, sehingga tidak ada yang melebihinya. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati, adapun aspek-aspek yang ingin dicapai di dalam pendidikan budi pekerti yang luhur ini dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua adalah ranah afektif, yang ketiga adalah psikomotorik. Sementara ruang lingkup pendidikan yang menjadi ruang lingkup budi pekerti luhur adalah ada dimensi-dimensi. Yang pertama adalah dimensi spiritual yang meliputi tingkat ketakwaan, keikhlasan, rasa syukur, amal soleh, ukuran benar salah dan sebagainya. Sementara yang kedua adalah dimensi kemandirian yang terdiri dari harga diri, disiplin, etos kerja, berani dan semangat, terbuka, pengendalian diri, kepribadian yang mantap serta berpikir positif. Sementara dimensi yang ketiga adalah dimensi kemanusiaan, di mana setiap manusia hendaknya menjadi manusia yang jujur, memegang teguh janji, kebersamaan dan gotong royong, kesetiakawanan, tolong menolong dengan rasa sambil menghormati, sopan santun dan memiliki rasa malu. Budi pekerti bisa mendapatkan sinergi dan mengakumulasi nilai-nilai tersebut atau dimensi tersebut sehingga mencerminkan perilaku kita sehari-hari. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk menghasilkan perilaku yang berkarakter, maka setiap manusia hendaknya memiliki kemampuan untuk memadukan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Orang yang baik tanpa ketangguhan, maka itu akan dikalahkan oleh orang-orang jahat yang kuat. Orang-orang baik atau kebaikan yang tidak terorganisir, maka akan dikalahkan
oleh orang-orang jahat yang terorganisir. Oleh karena itu, untuk menghasilkan perilaku yang berbudi luhur, maka olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga itu mutlak. Saudara-saudara yang saya hormati, secara teknis penerapan pendidikan budi pekerti luhur setidaknya bisa ditempuh dengan beberapa macam. Yang sudah kami lakukan antara lain adalah bagaimana mengintegrasikan konten budi luhur itu ke dalam kurikulum pendidikan budi pekerti yang dirumuskan dalam mata kuliah wawasan budi luhur ataupun aplikasi wawasan budi luhur. Yang kedua adalah strategi. Yang kedua dengan mengintegrasikan pendidikan budi luhur ke dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengintegrasikan budi luhur ke dalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. Sementara yang keempat adalah membangun komunikasi dan kerjasama antara satuan pendidikan dengan berbagai pihak. Saudara-saudara yang saya hormati, terakhir kami sampaikan bahwa berkaitan dengan implementasi pendidikan budi pekerti luhur, maka yang terpenting menurut kami adalah keteladanan. Keteladanan harus dilakukan baik itu oleh dosen, oleh direktur, oleh staf administrasi, satpam dan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua adalah kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dilakukan secara spontan. Yang ketiga adalah memberikan teguran kepada mahasiswa ketika mahasiswa tidak menerapkan nilai-nilai yang baik. Yang keempat adalah melakukan pengkondisian lingkungan atau enabling di dalam pemberdayaan. Jadi menciptakan suatu kondisi di mana perguruan tinggi atau akademi memberikan sarana supaya menunjang tercapainya pendidikan budi pekerti luhur. Yang terakhir adalah dengan kegiatan rutin. Jadi budi luhur harus dilakukan secara kontinu, tidak hanya dilakukan sekali-sekali saja. Hadirin yang terhormat, dengan menjadi insan berbudi luhur, maka jadilah orang baik. Karena orang baik itu akan dibedakan Tuhan kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Menjadi cerdas berbudi luhur, insya Allah kita akan menjadi orang sukses. Karena dengan berbudi luhur, maka porsi kecerdasan emosional dan spiritualnya akan lebih banyak. Dan itu akan lebih menentukan kesuksesan seseorang. Yang ketiga adalah insan cerdas berbudi luhur bisa diterima dan bisa menerima pihak lain, sehingga kita menjadi orang yang tidak merugikan tetapi justru memberikan manfaat kepada pihak lain. Menjadi insan cerdas berbudi luhur berarti taat kepada norma, baik norma agama, norma hukum, norma adat istiadat, norma sopan santun dan sebagainya, sehingga dunia ini akan menjadi damai, dunia ini akan menjadi sejahtera. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Fakultas Luhur berkaitan dengan wisuda semester Gasal 2015-2016 oleh Sigit Nurcahyono SSI. Keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Fakultas Luhur nomor K/APL/dir/002/003/04/16 tentang nama-nama mahasiswa yang berhak diwisuda menjadi ahli madya nomor K/APL/000/001/04/16 tentang nama-nama mahasiswa yang berprestasi terbaik sesuai dengan program pendidikannya pada wisuda ahli madya semester Gasal tahun akademik 2015-2016.
Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur, jenjang pendidikan Diploma 3 yang nama dan nomor induk mahasiswanya tercantum pada lampiran keputusan ini dinyatakan berhak untuk diwisuda menjadi ahli media sesuai dengan program pendidikannya atau lulus dengan prestasi akademik terbaik. Kedua, kepada para mahasiswa tersebut dalam diktum pertama diberikan salinan keputusan ini. Ketiga, kepada para wisudawan akan diberikan ijazah apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 April 2016. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Wisuda bagi wisudawan terbaik oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Didampingi oleh Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan anggota Senat. Kepada Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan anggota Senat, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Nama-nama wisudawan terbaik dibacakan oleh Sigit Nurcahyono, SSI. Lampiran keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur nomor K-dir-APL-001-001-04-16 tentang nama-nama mahasiswa yang berprestasi terbaik pada wisuda ahli media Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur semester gasal tahun akademik 2015-2016. Jenjang pendidikan Diploma 3, Program Studi Manajemen Informatika, Nanang Bandriana. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Firda Partiana. Demikianlah nama-nama mahasiswa yang berprestasi terbaik pada wisuda ahli media semester gasal tahun akademik 2015-2016. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 April 2016. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan anggota Senat dipersilakan kembali ke tempat duduk. Pemberian kenang-kenangan untuk wisudawan terbaik oleh Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino, MSc MM, perwakilan Yayasan Pendidikan Pak Arfi Luhur Sakti, didampingi oleh Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 4, Bapak Dr. Subahi Idris MSI.
Selanjutnya akan dilakukan foto bersama dengan perwakilan Yayasan Pendidikan Pak Arti Luhur Sakti, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 4, beserta kedua orang tua. Wisuda Ahli Madya. Wisuda Ahli Madya Komputer Program Studi Manajemen Informatika oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arti Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Didampingi oleh Ketua Program Studi Manajemen Informatika, Aris Haryanto Eskom MM. Nama-nama wisudawan akan dibacakan oleh Sigit Nur Cahyono SSI. Kepada Direktur dan Ketua Program Studi Manajemen Informatika, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Lampiran keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arti Luhur nomor K-000-002-004-16 tentang nama-nama mahasiswa program studi manajemen informatika yang berhak diwisuda menjadi ahli madya semester gasal tahun akademik 2015-2016. Perlindungan Hasonangan Marpau. Muhammad Irwan Sudrajat. Ahmad Jailuri. Alif Suwito. David Ruben Siagian. Sri Suryani. Dian Ranti. Muhammad Oki Prayoga. Kristina Saloja. Payuza Irfan. Sumarno. Dwi Murtono. Muhammad Hidayat.
Sri Yunita Indrasari, Hendra Hakim, Esther Margareta Napitupulu, Ika Septiana Marlina, Cai Jali Wulandari, Intan Sri Purnama Silalahi, Wibriyanto, Eda Diana, Dikir Gila Karisma, Miliatsu Ingmora, Lisnawati, Rahmat Durhidayat, Eli Darmawan, Indri, Sigit Abdul Rosi, Sigit, Dina Fitria, Muhammad Asrial Rahman, Putri Sekar Tanjung, Rangga Arya Ramadhani, Helmi Aditya, Rini Riana, Antonius, Mira Kartika Sari,
Astuti. Randy Mulia. Ali Mustafa. Faisal Rohman. Nurhayana. Pipit Ayu Andriani. Demikianlah nama-nama wisudawan ahli media program studi manajemen informatika jenjang pendidikan diploma 3 ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 April 2016. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Kepada Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur dimohon tetap di tempat. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Informatika dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Wisuda ahli media komputer program studi komputerisasi akuntansi oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Didampingi oleh Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi Reza Sulistiawan Eskom. Kepada Direktur dan Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Lampiran keputusan Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arfi Luhur nomor K-dir-AP-000-003-004-16 tentang nama-nama mahasiswa program studi komputerisasi akuntansi yang berhak diwisuda menjadi ahli media semester gasal tahun akademik 2015-2016. Retno Triwulandari, Iksan Setiawan Ramadan, Erik Haris Munandar, Susi Kartika Sari, Puji Lestari Sabto Aji, Erwin, Maesaro, Dia Ayu Sintia Ningrum, Siti Rahayu, Aida Monika, Kiti Siambaton, Mona,
Yeye Mariani. Endang Sukmana. Riyama. Indri Arianti. Uli Arta Gracia. Rosita Wati. Iis Darmanis. Intan Pertiwi. Hasan. Eka Sulastri. Robiatul Alawiyah. Esti Siti Dayhan. Siti Masito. Demikianlah nama-nama wisudawan ahli media program studi komputerisasi akuntansi jenjang pendidikan Diploma 3 ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 April 2016. Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pak Arti Luhur, Putu Darmawan Eskom FM. Kepada Direktur dan Ketua Studi Komputerisasi Akuntansi dipersilakan kembali ke tempat duduk. Pembacaan janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami, lulusan Akademi Manajemen Informatika dan komputer Pak Arti Luhur berjanji satu, akan selalu menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan norma-norma ilmiah dalam berkarya dan berprestasi di bidang keahlian kami. Dua, akan senantiasa setia, berbakti, serta menjaga nama baik dan kehormatan alma mater yang kami cintai. Tiga, akan mengabdikan diri kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh kedua saudara ahli Pak Arti Luhur.
para anggota Senat Akademik, dosen dan karyawan Akademi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer Fakultas Luhur, para wali wisudawan dan wisudawati, dan para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Minggu 29 Mei 2016, kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini untuk menghadiri perhelatan penting, yaitu wisudawan bagi mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studi untuk jenjang Diploma 3 Akademi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer Fakultas Luhur. Dan tak lupa salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya minta maaf kepada para wisudawan dan wisudawati jika sambutan ini tidak semua terwakili apa yang wisudawan dan wisudawati harapkan karena keterbatasan ruang dan waktu. Bila ada yang tidak berkenan di hati para wisudawan dan wisudawati, mohon dimaafkan. Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Fakultas Luhur sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan sebuah institusi pendidikan dengan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, mencetak sarjana-sarjana yang ahli dalam bidang informatika dan diharapkan memiliki kemampuan teknis manajerial yang benar di bidangnya. Harapan kami dan kami selalu berdoa semoga Amik Fakultas Luhur, alma mater kami, tetap konsisten mewujudkan visi dan misi dan selalu bergerak menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman, yang ujungnya melahirkan alumnus-alumnus yang berdedikasi, berkarakter, cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara intelektual, yang memiliki asas manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Para wisudawan dan wisudawati yang saya sayangi, kita adalah sebagian dari ujung tombak yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan kampus tercinta ini. Oleh karena itu, silaturahmi dengan alma mater dan bersama alumni jangan sampai terputus, tetapi terus dibina sehingga menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada kampus tercinta yang telah memberi kami kesempatan untuk menimba ilmu dan belajar banyak hal, sehingga kami bertekad setelah ini saatnya kami mengabdikan diri, membaktikan ilmu yang telah kami peroleh untuk keluarga kami, agama, dan negara kami. Semoga kami mampu menjadi aktor-aktor pembangunan di negara yang kita cintai ini. Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati, jangan khawatirkan kami. Meskipun terkadang masih tampak tertatih, tapi percayalah bahwa kami akan belajar tanpa bimbingan tanganmu lagi. Dunia di hadapan kami pastinya lebih sulit dari yang pernah kami bayangkan. Hanya saja kami tahu bahwa doa dan dosen-dosen tercinta akan terus mengalir ke kami. Niat baik dari hati kami untuk membahagiakan kedua orang tua dan cita-cita kami yang telah tegak hari ini akan lebih kuat, akan lebih kokoh dari apapun di dunia ini. Doakan kami selalu seperti kami yang akan selalu mendoakan Amik Fakultas Luhur dan mengenangnya selama hidup kami. Teman-teman yang saya sayangi, waktu kita terbatas. Jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terperangkap dalam dogma, yaitu hidup dari hasil berpikir orang lain. Jangan sampai perkataan orang lain menutup mata hati kita,
menutup mata batin kita dan intuisi kita sendiri. Dan untuk mempersingkat waktu, demikian yang dapat saya sampaikan. Tak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ucap dan tindak yang tidak berkenan selama ini di kampus. Kami memohon doa restu agar tetap mampu menjaga nama baik alma mater tercinta, yaitu AMIK Fakultas Luhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan meringankan langkah-langkah kaki kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan lancarnya rangkaian acara adalah karena izin dan perkenan Yang Maha Kuasa. Memasuki penghujung acara, mari kita sejenak berdoa bersama. Pembacaan doa oleh Khairul Asli MSOSI. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia segenap Dewan Pimpinan Fakultas Luhur serta rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, para wali yang alhamdulillah semoga kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sejenak mari sama-sama kita tanggalkan kesombongan kita, keakuan kita di siang hari yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri kita, semoga apa yang kita laksanakan senantiasa Allah ridhoi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina ilal muntaha wa li jami'i asatidatina wa ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini ya Rabb, kami bersimpuh dengan segala keterbatasan kami. Syukur kami ucapkan ya Allah, bahwa sebagai guru kami sudah menghantarkan murid-murid kami ke gerbang kesuksesannya. Sebagai orang tua kami telah menemani mereka sampai kepada gerbang cita-citanya. Sebagai anak dan sebagai murid ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami nikmati betapa riang dan bahagianya para guru dan kedua orang tua kami. Hasil jerih payah mereka yang telah menghantarkan kami ke gerbang yang kami dambakan hari ini. Ya Rabbana, kami sadar kami penuh dengan kesalahan. Ada kalanya kata-kata kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Rabb, jikalau mereka masih ada ya Allah, maka panjangkan umurnya untuk taat kepadamu. Berikan kepada kami kesempatan agar kami mampu berbakti kepada mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, jikalau mereka telah tiada dan jauh dari sisi kami, maka hujani mereka dengan cahaya rahmat-Mu ya Allah, dengan cinta dan kasih sayang-Mu, dengan uluran kasih-Mu ya Rabbana, dengan ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, mereka yang telah menghantarkan kepada kami hingga detik ini penuh dengan jasa yang luar biasa. Mungkin kata-kata kami pernah menggores luka di sudut hati mereka. Mungkin perbuatan kami pernah membuat mereka kecewa ya Rabbana. Ya Allah, dengan rahmat dan rahim, kasihi dan cintai mereka sebagaimana mereka mencintai dan mengasihi kami di saat kami belum mampu melakukan apapun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahil umurana wa umura walidina wa umur asatidatina wa baldatina hadhihi Indonesia ma damatis samawati wal ardh innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali Engkau yang maha memudahkannya untuk kami.
Maka mudahkan bagi kami ya Allah, agar kami sanggup untuk mengamalkan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh ilmu ini mendatangkan tanggung jawab besar di pundak kami ya Allah. Bukan hanya untuk membahagiakan diri kami, tapi membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kami, para guru kami, alma mater kami, bangsa dan negara kami, dan juga membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang Senat terbuka. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur oleh Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur, Putu Darmawan Eskom MM. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini sidang terbuka Senat Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Pakarti Luhur dalam rangka wisuda Alimadia semester dasar 2015-2016 secara resmi saya nyatakan ditutup. Prosesi Senat meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Godeamus oleh paduan suara Ahli Pakarti Luhur. Hadirin dipersilakan